Alhamdulillah baik. Baik, Kita baik. Oke. Dari mana nih Pak? Tadi kok sepertinya agak buru-buru gitu. Ada acara apa ya? cara makrab ke Montarai. Oh, udah tahun keempat masih Nah, enggak, kontribusi ya kebetulan Pak? kebetulan itu titik di mana saya sudah lengser ya. Oke, siap. Oh, berarti udah formal lengser. Udah. Oke, kalau Pandu gimana tuh? Udah formal lengser belum? Secara formal belum sih, Wah, tapi Oh, udah nggak kerja. oke, siap. Oke lah. Mungkin bagi teman-teman yang belum begitu kenal ya dengan pembicara pada pagi hari ini, mungkin aku kenalin sedikit aja ya background-nya. Jadi yang pertama ini tes 1 2. Oke ya, biasa ya guys, di Jogja badai sering lewat. Nah, oke, aku ulangi ya. Jadi untuk yang pembicara yang pertama yaitu Saikul Awali. Dia ini asal dari Yogyakarta, kuliah di UGM, program studi elektronika instrumentasi, angkatan 2018. Dari tim mana ya Mas Saikul? Kementerai. Oke, agak bentar ya. Nah, sedangkan pembicara kita satu lagi yaitu Pandu Herlambang. Beliau ini asal dari Kebumen, prodinya sama dengan Saikul dan saya, elektronika instrumentasi angkatan 2018 juga. Dari tim apa ya, Mas Pandu boleh tahu? Dari GMRT, Gajah Mada Robotic Team. Oke, Kacamata Robotik Team. Siap, nah tadi dari perbincangan awal aja kan udah beda ya nama timnya GMRT dan Gamantarai. Nah, mungkin sebelum lanjut ya sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, berkontribusi di komunitas Lombok Robot UGM. Nah, mungkin dari teman-teman Pandu dan Saikul pun udah nyiapin ini kan video profil singkat atau pengenalan singkat mengenai apa itu GMRT dan Gamantarai. Nah, kalau gitu mungkin aku persilahkan operator buat nampilin video profil dari GMRT. Oke ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah video profil perkenalan singkat dari Gajah Mada Robotic Team. Pada tahun 2003, kontes robot Indonesia diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti untuk pertama kalinya. Dengan begitu, Gajah Mada Robotic Team pun terbentuk. Sebuah tim yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam bidang teknologi robotika serta mengharumkan nama bangsa. Sebuah tim yang terdiri dari 6 tim teknis dan 4 divisi manajemen. Inilah kami. Tim Al-Fatih yang memiliki fokus dalam kontes robot pemadam api berkaki. Tim Heroes yang berisikan pahlawan-pahlawan untuk bertarung dalam kontes robot Abu Robocon. Tim Alfa Robi yang bertugas untuk membangun sebuah tim robot sepak bola humanoid.
Maduro yang terjun ke dalam pertandingan sepak bola robot beroda? Tim Alvan yang terus menampilkan keindahan seni tari Indonesia melalui robotnya, dan tim Halapan yang baru terbentuk pada tahun 2018 dengan inovasi-inovasi robotiknya untuk Indonesia. Dari manajemen, divisi sponsorship yang bertugas mencari sponsor-sponsor, divisi logistik yang menyiapkan alat dan bahan bagi tim teknis, divisi VDU yang berfungsi sebagai sarana media dan komunikasi, divisi LO yang menjembatani tim teknis dengan manajemen. Sukanya di GMRT, tentu ketika kita menang. Inilah kami, inilah GMRT. Oke, ya tadi itu video perkenalan singkat dari tim GMRT ya. Oke, mungkin selanjutnya Mas Saikul bisa memperkenalkan ya singkat apa itu sebenarnya tim Gamantara ini. Monggo Mas. Oke, aku di sini kalau tadi tim GMRT pakai video, aku pakai PowerPoint aja ya PPT. Jadi aku mau jelasin tentang Gemantarai. Gemantarai sendiri singkatan dari Gajah Mada Marine and Naval Technology Advanced Research Activity. Fokus dari tim Gemantarai ini riset di bidang kelautan yang memang bidangnya sekarang ini tentang kapal. Jadi riset di bidang kapal. Selanjutnya aja. Ya, ini kabinet yang tahun 2020-2021. Oke, lanjut. Sejarah Gemantarai. Sejarah Gemantarai sendiri, pertama kali itu mahasiswa UGM ini membentuk suatu tim robobot untuk kegiatan PKM yang isinya itu mahasiswa dari elektronika instrumentasi dan teknik mesin. Dibentuknya tim ini itu selanjutnya ingin berpartisipasi di kontes kapal cepat tak berawak nasional. Setelah berpartisipasi di lomba tersebut, akhirnya berkembang lagi menjadi tim di bawah kreativitas mahasiswa UGM, di bawah divisi KMTM menjadi Gemantarai pada tahun 2017. Itu secara singkatnya. Lanjut. Nah, ini divisi-divisi di Gemantarai. Ya, struktur kepengurusan di Gemantarai ini ada yang teknis itu ada elektrikal, ada elektronis, mekanis, sama programmer. Yang buat di non-teknya, yang di internal itu manajer sama admin finance, yang di eksternal itu sponsor sama media publication. Oke, lanjut. Lanjut aja nih. Untuk yang non-tek kayaknya aku nggak banyak jelasin sih, nanti langsung ke yang teknis aja. Nah, di divisi teknis itu yang pertama ada elektronis. Nah, elektronis ya
Kurang lebih kerjanya itu menentukan spesifikasi komponen yang akan digunakan, termasuk controller, aktuator, penyimpanan energi yang berupa baterai kalau di kapal Gementerai, terus memasang rangkaian kendali, kemudian memeriksa keamanan dari rangkaian elektronik yang telah dibuat. Lanjut. Nah, di tim mekanis ini kalau di Gementerai, dia bertanggung jawab untuk keseluruhan proses manufaktur dari mulai perancangan, perhitungan hidrodinamika, terus simulasi. Jadi mereka yang bertanggung jawab langsung terhadap pembuatan prototipe kapal. Nah, divisi programmer ini hanya ada di satu subtim, yaitu Sapina. Itu yang pertama, programmer visionnya itu membuat program berbasis Citra sebagai navigasi kapal. Kemudian untuk programmer controllernya membuat program kendali agar kapal itu dapat bermanuver sesuai dengan masukan dari Citra. Jadi bergerak secara otonomus. Lanjut. Nah, varian jenis kapalnya itu ada 3. Lanjut ya. Ya, yang pertama itu adalah Gamanake. Gamanake ini kapal elektrik yang sumber tenaganya itu baterai, penggeraknya itu brushless. Lanjut. Nah, sedangkan untuk kapal JMAE, keperluan kapal dengan energinya pertama sebagai bahan bakar utama, terus dia menggunakan mesin 2 tak berkapasitas 30 cc. Yang terakhir adalah yang di ASV, yaitu Autonomous Surface Vehicle. Namanya itu Sapina One. Kapal ini tuh yang tadi dijelasin kapal otonomus. Jadi di dua jenis kapal yang lain itu struktur timnya itu ada mekanis sama elektronis. Nah, sedangkan yang di Sapina itu mekanis, elektronis, dan programmer. Gitu. Jadi bedanya dari kapal yang lain itu. Soalnya kapal ini didesain harus bisa otonomus, jadi membutuhkan programmer. Nah, ini untuk ROV. ROV itu remotely operated vehicle. Ini kapal yang dirancang untuk digunakan di dalam perairan yang sangat dalam ya. Tapi sebelumnya prototipe biasanya hanya digunakan sebagai istilahnya simulasi lah, simulasi bagaimana suatu kapal gitu, kapal yang berupa bisa dibilang ini juga kapal robot ya, yang punya capit itu, punya penggerak. Yaitu kebutuhannya biasanya militer, komersial, terus ya kepentingan utamanya itu eksplorasi bawah laut. Lanjut. Nah, ini prestasi Gamantarai di KKCTBN 2021. Lanjut. Ini yang tahun-tahun lama bisa dilihat teman-teman. 2012 itu juara 2 di kategori otonomus. Terus KKCTBN 2013 itu kategori full engine tadi, sama kategori otonomus juara 3. Lanjut Jan. Terus ya, yang paling baru ya dari 3 tahun ke depan itu dari 2018 itu lomba MNE UI itu juara 1 kategori air seabed. Ini juara umum 3 MNE UI 2018. Setelah di KKCTBN juara 1 kategori otonomus surface vehicle yang tadi kapal otonomus. 2019-nya prestasi kami mate ROV 5 besar. KKCTBN juara 1 kategori RC serta juara favorit kategori otonomus. Begitu. Ini lanjut kita penjelasan. Lanjut. Ini tujuan daripada dibentuknya Gamantarai. Gamantarai kan sendiri ada fokus di bidang risetnya. Riset di
maritiman. Ya, salah satu lomba yang ingin dicapai adalah Solar Scotland. Lanjut. Ini tentang solar board, riset tentang solar board yang di Kementerian sendiri masih dalam proses riset. Jadi belum rencana ke depannya akan ikut lomba ini ketika riset itu sudah berhasil. Lanjut. Lanjut. Ini kurang lebih sama ya, ini juga solar board. Ya, pokoknya tujuan lanjutnya sama itu. Tujuan dari Kementara ini ingin istilahnya berpartisipasi di lomba solar boat, yaitu kapal yang menggunakan tenaga dari panel surya sebagai tenaga utamanya. Yang dari sampai sekarang di Kementara sendiri ini masih memasuki tahap riset, karena kan kapal ini sangat berbeda dari kapal lain yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Seperti tadi FRC full engine itu dari awal dibuat, ERC yang full elektronik itu sudah, sama yang Safina itu yang autonomous. Jadi bahan risetnya sudah lebih banyak kapal lain dibandingkan solar boat ini. Jadi solar boat ini masih masuk di tahap riset. Lanjutkan. Sudah selesai. Gitu. Oke, ya terima kasih ya Mas Saikul atas penjelasan singkatnya. Nah, kalau tadi kita monolog ya ngomong sendiri menjelaskan presentasi, nah sekarang karena temanya fokusnya adalah sharing, maka dari itu saya sebagai moderator akan tanya-tanya nih sama mas-masnya di sini. Nah, yang pertama aku penasaran tadi kan GMRT itu ada 6 cabang lomba, terus Gamantara juga ada beberapa cabang, bahkan lagi riset buat solar boat-nya juga. Nah, yang pertama kenapa dulu waktu kalian join tim itu kalian milih itu GMT dan Gawantara ya? Apakah mungkin Saikul suka naik kapal masa kecilnya apa gimana? Bisa dijelasin mungkin kenapa dulu pilih GMT dan Gawantara? Dari Pandu dulu, silakan Pandu boleh. Oke, kenapa dulu aku milih GMRT ya? Karena emang sebelumnya tuh aku waktu SMA tuh udah SMA terus keterima di UGM tuh kayak udah, wah aku ini Elins tuh harus ngapain itu loh. Kayak kalau cuman kuliah-kuliah doang ngerasa aku kayak kurang lengkap karena Elins kan kebanyakan mayoritas tuh ngetim. Nah kebetulan waktu itu emang GMRT bukannya tuh termasuk awal waktu kita masuk tuh termasuk awal-awal dan aku udah tertarik juga ke bagian robotik. Ya jadinya daftar ya sesimpel itu sih sebenarnya. Waktu maba dulu karena emang GMRT ini termasuk yang anggotanya banyak ya. Jadi mungkin aku nyari banyak temen juga di sana karena dari list juga banyak yang masuk kan. Gitu Ya, sih ya. kalau aku. Oke, nah tapi dulu sempat nggak kepikiran, nanti aja deh, kita lanjut Saikul dulu. Kul, kamu gimana Kul? Pertama kenapa milih tim kapal? Alasan? Jujur sebelumnya ya sama kayak Pandu tadi ya, karena kebanyakan anak Elins yang ngetim, jadi kayak termotivasi juga untuk ikut ngetim. Nah, dengan motivasi ikut-ikutan itu memang pengen belajar kalau menyelesaikan masalah di suatu tim itu gimana gitu. Kan ada tuntutan lomba ya kalau di tim. Nah, sebenarnya awalnya aku sempat magang di GMRT selama setahun. Cuma emang nggak tahu ya, mungkin kurang banyak belajar sih di GMRT. Jadi waktu tes tuh belum dilolos ya, belum lolos gitu, belum diambil. Nah akhirnya aku coba cari tim lain lagi. Nah itu tuh ada Gamantara itu kan, emang Gamantara kan biasanya opreknya yang paling akhir ya dia, soalnya pengurusannya cukup lama tuh berarti. Emang dari Gamantara sendiri sistemnya kayak gitu. Nah terus nyari Gamantara, terus bidangnya tuh ternyata programmernya itu lebih fokus ke computer vision. Nah di situ tuh kayak computer vision itu apa tuh loh, masih nyari-nyari dulu lah istilahnya sebelum daftar atau sebelum berani untuk daftar. Ternyata cukup menarik. Akhirnya aku coba apply ke
jadi programmer Gamantara. Itu sih kalau pengalaman join ya. Oke, berarti sekarang posisinya Saikul ini di Gamantara sebagai Vision ya? Bagian Eh, programmer apa nih, Vision? Programmer. Oh, kalau yang pas tahunku masih rangkap sih, belum dipisah. Jadi vision sekaligus controller juga. Tapi lebih Oh, fokus di controllernya aku sekarang. sekarang controllernya. Oke. Kalau Pandu, kamu daftar di Gamerday sekarang jadi apa nih? Kemarin jadi apa? Ya aku dari maba udah ini sih Pak, masuk ke manajemen. Ya terus Hah? alhamdulillah ini tahun terakhir ini kemarin diamanain jadi ketua umum. Nah, tapi ini udah OTW lengser sih Pak. Soalnya udah ada ketua barunya. Tinggal sertijab. Waduh. Oh, berarti iseng-iseng aja jadi ketua umum ya? Iya. Kalau nggak iseng-iseng gimana nih, Pak? Ya Jadi rektor nggak tahu ya? ya. Rektor. Nah, nah, oke. Nah, tapi kan ini ya, Pak, mungkin anak Elins yang mayoritas orang-orang di luar tahu karena pada masuk tim gitu kan. Kita kan karena kan kebanyakan tahunya TD Elektro gitu ya. Nah, ternyata anak Elins ini juga banyak di tim. Nah, tapi sebenarnya kalian kalau kayak Saiko tadi kan dia kan pengen belajar vision gitu loh. Kalau Pandu sendiri selain karena dorongan anak-anak Elins yang sering masuk tim gitu, ada nggak dorongan lain gitu sebenarnya dulu? Kalau aku sih karena aku daftarnya manajemen ya, Hmm. mungkin nanti teknisnya bisa ikul. Kalau aku sendiri tuh emang pengen lebih ini sih mendalami organisasi yang orientasinya tuh lomba. Maksudnya yang Oh, emang bukan organisasi yang emang orientasinya keluargaan kayak himpunan atau BEM atau apa, tapi emang pengen eh, gimana sih caranya tuh memanage sebuah organisasi yang orientasinya tuh emang lomba gitu. Kalau aku gitu sih yang dorongan selain tadi banyak kayak anak Elins. oke, emang bener sih tapi ya karena emang UGM besar ya kita jadi harus ngambil bagian juga untuk organisasi yang orientasinya lomba, setuju. Oke, nah terus tadi kan si Pandu juga ada nyinggung tuh dari maba. Nah mungkin tapi saya aku belum tahu sih kalian berdua sebenarnya di tim ini udah berapa lama sih? Kurang lebih berapa tahun gitu? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Pak Pandu boleh Pandu berapa tahun? Oke, kalau aku join GMRT tuh kalau nggak salah September 2018. Berarti 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Wow, oke. Kalau Saikul, Aku join itu dari semester 3. Semester 3 kan opreknya, tapi untuk penerimaan anggota barunya itu di lupa antara Desember atau Februari pas semester awal, semester baru di Februari 2020 ya. Berarti udah 2 tahun ini ya. Kurang oke, lebih 2 tahun. 2 tahun di Gamantara ya. Nah Iya. tapi sebelumnya selain nyoba game itu ada tim lain nggak Mas yang dicobain dulu Saikul? Masih aku lebih tertariknya ke KMRT, spesifiknya ke ini Heroes karena dia kan temanya ganti-ganti terus ya kita. Biasanya tiap tahun ganti-ganti terus. Nah, jadi kayak yang itu yang bikin menarik tuh loh, kayaknya banyak yang bisa dipelajarin karena tiap tahun lomba ganti kan berarti harus banyak yang dipelajarin juga tuh loh. Nggak cuma kayak misalnya lombanya ini doang nih. Nah, kalau gamma versi jujur waktu itu lebih ke arah takut ya buat daftar. Soalnya aku mikirnya tuh yang udah advance buat dia loh pesawat. Jadi lo kemarin tertariknya ya atau nggak ke GMRT ke kemana? Oke. Oh, aku jadi penasaran sih Gol. Kalau misalnya di Gamantara sendiri tuh lombanya apakah ini ajak gitu, maksudnya goalsnya sama atau tiap tahun juga ada yang berubah kayak si Heroes gitu? Buat lomba di Gamantara sendiri sebenarnya lomba yang nasional ya, yang utama itu tadi KKCTBN, kontes kapal cepat tak berawak nasional. Itu yang pertama. Lombanya itu aja, cuma tiap tahun itu temanya bisa ganti. Jadi kadang temanya waktu itu yang pas pandemi itu temanya jadi bikin kapal rumah sakit, kapal apa gitu. Terus kebetulan yang tahun ini itu 2021 itu tentang Hankam. Jadi kalau buat lombanya emang tetap sama tuh loh KKCTBN aja, cuma nanti temanya yang berganti tiap tahun biasanya. Oke, ngerti. Nah,
tadi kan teman-teman udah jelasin awalan gimana daftar tim dan lain sebagainya. Nah, aku penasaran banget sini. Ketika kalian udah masuk tim kan ya, nih, apalagi tadi sampai 2 tahun, 3 tahun, nah, kenapa bisa gitu kan kalian lama di tim dan nyaman? Aku nggak tahu sih nyaman apa enggak. Nanti mungkin kita tanya sekalian ya. Nah, mungkin aku pengen tanya dari Saiko dulu sih. Setelah kamu akhirnya mendaftar Gamantarai dan keterima, pertama kali yang kamu rasain ketika keterima tim itu apa? Pertama kali dulu ya, jangan pas sudah jalan ini. Jadi pelan-pelan gitu. Pertama pas sudah keterima gimana rasanya itu? Pertama kali pas keterima, ya ya pasti senang itu loh. Maksudnya ada peluang untuk belajar hal yang baru lagi kan. Computer vision kan menurutku hal yang baru waktu masih maba. Nggak maba sih, tahun kedua kan masih baru. Soalnya kan emang di Elin sendiri emang ada matkul computer vision, cuma kan itu baru semester 6 dapatnya. Jadi kan istilahnya kayak belajarin duluan sebelum apa yang bakal dipelajarin di matkul prodi sendiri gitu. Ya senang pertama, cuma itu karena emang waktu itu kena pandemi ya, jadinya sebelum merasakan kerja gitu, maksudnya senang keterima sebelum merasakan kerja itu kepotong tuh loh masa apa jadi kayak anggotaannya istilahnya. Jadi pandemi kan kita semua di rumah kan istilahnya. Nah, itu terus tiba-tiba langsung lomba. Jadi di momen itu yang tadi awalnya senang jadi tiba-tiba berubah jadi bingung tuh loh. Wah, apa nih yang harus dilakuin? Wah, nggak ada transfer ilmu nih dari yang sebelumnya gitu loh istilahnya. Nggak ada logbook dan semacamnya. Jadi ya emang harus ngulik sendiri di situ. Akhirnya ya jadi belajar banyak juga sih. Oke. Nah, kalau untuk Pandu sendiri gimana tuh kamu? Waktu pertama kali ada pengumuman lolos gitu sebagai divisi manajemen gitu. Rasanya Oke, gimana? dulu pasti pertama join seneng ya. Pertama ya karena tujuan kita tercapai. Udah diterima di GMRT, satu tujuan kita tercapai kuliah di Alins. Ya seiring berjalannya jalan tuh aku ngerasanya emang oh ternyata di GMRT tuh emang menurutku emang bikin nyaman sih. Jadi orang-orangnya tuh bener-bener yang apa ya saling support dan kerja bareng gitu kalau di manajemen tuh. Jadi kita tuh nggak cuman kerja secara profesional di organisasi itu, tapi juga jadi sebuah keluarga gitu. Kita nggak cuman yang bahasanya tuh yang nggak muluk-muluk tentang kerja, tapi ya kita juga bahasanya juga yang ini, yang udah kayak teman biasa itu loh, yang akrab. Soalnya kan emang kita tiap minggu rapat. Em, apa ya bedanya mungkin dengan HM tuh dengan himpunan biasa tuh ya itu. Kalau himpunan mungkin eh apa ya himpunan tuh sekedar organisasi tapi mungkin jarang ketemu gitu karena ya terbatas proker kan. Ya mungkin kalau di GMRT karena emang kita orientasinya lomba dan kita benar-benar dikejar target itu. Jadi tiap minggu tuh harus rapat, harus ketemu, harus kerja gitu. Jadinya dari situ tuh emang bikin nyaman eh, keluarga baru gitu, dapat keluarga baru dan itu emang salah satu faktor yang kenapa aku bisa lanjut 3 tahun itu. Karena ya emang lingkupnya tuh emang bikin nyaman gitu. Kita ngerasanya tuh kalau misal eh di pikiran kita tuh kalau kita nggak lanjut tuh besok ngapain ya nggak ada kerjaan gitu nggak ada temen udah nggak ada rapat mingguan gitu-gitu jadi ya aku memutuskan lanjut sampai ke 3 tahun tuh emang gara-gara ya aku pengen punya teman masih pengen punya keluarga gitu relasi nggak biar nggak cuman kuliah-kuliah doang gitu sih wah. Oke, oke. Oke, oke, siap, siap, paham, paham, paham. Oke, aku sekarang mau tanya ke saya itu. Itu kan tadi kamu di awal jadi kan rasanya senang gitu kan. Terus ada kayak eh, transisi dari yang dulunya offline jadi online, ada pandemi dan lain sebagainya. Nah, waktu udah jalan kira-kira mungkin 5 bulanan lah di sana di Kemantara itu, apakah ada perasaan yang jadi beda gitu? Maksudnya, wah anjing ternyata ngetim capek banget men. Atau waduh kok nilaiku jadi jelek atau kamu nggak sempat ngerjain tugas dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak waktu itu yang dirasakan berbeda? Eh, Sebenarnya sih ya kalau 5 bulan jalan ya kalau dari mulai penerimaan anggota baru sebenarnya jujur itu nggak ngapa-ngapain emang karena pandemi jadi garap online pun nggak ada tuh loh karena waktu itu masih bingung ini tuh bakal lomba atau enggak lombanya itu ada atau enggak gitu
Tapi untuk perasaan yang berubah setelah ngetim, jadi motivasi pertamaku kenapa akhirnya milih Gamantara itu ada statement di mana Gamantara itu tim tersantai, jadi bilang tersantai kerjanya, jadi nggak yang lembur-lembur gitu, kayak tim lain tuh nggak. Nah itu yang bikin aku akhirnya kayak wah enak nih kayaknya suasana kerja juga, kayaknya bisa lebih dekat lagi nih, maksudnya nggak cuma sekedar ngetim terus ngetim pulang gitu. Jadi kayak wah kayaknya bisa ngobrol, bisa tahu lebih banyak dari prodi-prodi yang lain tuh apa gitu, bisa lebih belajar lebih banyak. Kalau di Gamantari sendiri emang ngangkat kekeluargaan banget lah, rasa kekeluargaan banget tuh kerasa banget gitu. Itu sih yang bikin nyaman di Gamantara. Untuk misalnya kaget ternyata wah ngetim capek ini. Nah karena rasa kekeluargaan itu yang selalu dijunjung di Gamantara itu, jadi kayak nggak kerasa tuh lo capek. Jadi kalau capek ya capek bareng. Jadi kan kalau capek bareng kan nggak terlalu capek lah istilahnya. Jadi ditanggung semua anggota itu. Jadi kalau buat kaget kuliah keteteran dan lain-lain, aku kemarin enggak sih, maksudnya enggak sampai yang kayak gitu. Karena jadi di Kementerian sendiri kan ya keluarga itulah, maksudnya ya beban satu orang ya beban semuanya gitu. Jadi lebih santai sih. Kuliahnya juga terorganisir dengan cukup baik lah. Oke, berarti overall dari awal sampai tengah-tengah pun sebenarnya dirasain nggak beda jauh ya, bahkan malah tambah senang karena tadi rasa kekeluargaannya. Iya. Nah, dari cycle juga kita tahu jadi teman-teman bahwa sebenarnya berarti argumen tentang pemahaman ngetim bahwa ngetim itu mesti nggak punya waktu terus jadi keteteran itu ternyata nggak semuanya kayak gitu ya dari cycle, ya kan? Iya. Ya nggak semuanya. Dan nyatanya juga tadi dari video profil yang udah ditunjukin Gamantara, mereka pun masih bisa berprestasi gitu ya kan. Nah, ya itu di lain ya. daripada lomba utama masih bisa berprestasi di bidang lain lah. Oke. Aku pun juga jadi emang pemahaman bahwa ngetim harus jor-joran itu sebenarnya nggak semua tim diterapkan. Nah, itu teman-teman. Oke, dan aku mau lanjut ke Pandu sih sekarang. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh? Tadi kan kamu cerita kayak suka aja gitu kan, ada meeting tiap seminggu sekali dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih ada kayak rasa aduh kok capek ya atau gimana gitu setelah merasakan menjalannya atau enjoy aja? Oke, kalau itu pasti ada sih, Wah. Namanya berorganisasi pasti ada namanya titik jenuh ya, masa jenuh. Itu biasanya di tengah-tengah kita jabat, ya emang pasti kayak udah mulai jenuh gitu loh. Jenuh, bukan jenuh dengan teman-temannya sih, tapi jenuh dengan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Kayak misal, oh kerjaan kita gini-gini aja, kayak nggak ada hal baru yang kita lakuin. Nah tapi ya kembali lagi ke, walaupun kerjaan kita emang gitu-gitu aja, maksudnya stuck di satu pekerjaan gitu, tapi karena kita ngerjainnya tuh sama teman-teman bareng gitu loh. Jadi ya kita bisa keluar dari masa jenuh itu. Dibikin enjoy aja sih kalau aku. Nah, itu emang tapi emang tiap orang beda-beda sih. Banyak sih anak anggota dulu tuh yang masa jenuh tuh malah hilang gitu kan. Banyak sih. Nggak ya aku jujur aja emang pasti ada yang anggota awalnya semangat terus tapi tiba-tiba di tengah tuh kayak jenuh terus hilang gitu keluar, itu pasti ada. Tapi ya tiap orang beda-beda sih. Kalau misal kita bisa ngambil manfaatnya itu, banyak relasi banyak teman, itu emang pasti kita bisa keluar dari masa jenuh itu, Wak. Oke. Menarik. Nah, terus ini sih, aku tadi kan kamu kan sebagai di tahun akhir itu sebagai ketua tim gamer itu ya. Nah, padahal gamer itu sendiri itu kan merupakan ini ya kayak membawahi banyak ini kan tim teknis lomba ya kan. Ada 6 mungkin tadi ya yang Pandu sebutin. Nah, itu gimana ya kalau cara kamu handle 6 yang bahkan setiap timnya aja itu udah anggotanya udah banyak dikali 6 lagi itu gimana manajemennya kalau dari Pandu sendiri? Mari. Oke. Ya jujur kalau misal kita manage semua orang, total anggota kita tuh ada 110-an ya, sekitar 110. Itu pasti jujur pasti kewalahan, Wak, kalau misal kita menghandle semuanya tuh. Jadi aku memanfaatkan ini sih, anggota-anggotaku juga. Jadi
eh kan ada tuh di bawah-bawahku tuh ada divisi-divisi lain tuh, manajer, terus ada wakil juga. Jadi aku bukan memanfaatkan ya, meminta tolong kepada mereka, lebih tepatnya meminta bantuan. Jadi karena aku kalau suruh menghandle semua itu 110 orang pasti kewalahan kan. Nah, aku ya bagilah istilahnya bagi tugas ke wakilku, ke divisi-divisiku. Jadi biar nggak semuanya aku yang menghandle. Apalagi ke tim teknis kan. Tim teknis itu kan ada banyak tuh. Ada 6 divisi dan biasanya per divisi lebih dari 10 orang. Nah, itu aku kalau misal ngurus langsung ke ke tim teknisnya itu jarang. Maksudnya nggak terlalu ngurus gitu. Tapi aku kasih tugas ke manajer. Jadi manajer tim masing-masing yang ya istilahnya wakilku di tim tersebut gitu. Jadi aku koordinasinya kalau nggak ke manajer ya ke kapten langsung gitu. Karena kalau misal kita koordinasi langsung dengan seluruh anggota itu pasti ya menurutku bakal kurang efektif karena jumlahnya terlalu banyak. Jadi aku untuk koordinasi dan ya istilahnya ya itulah koordinasi dengan tim teknis itu melalui manajer dan kapten tim. Gitu sih Wak. Kalau aku ya prinsipnya nggak aku pegang semua, tapi secara nggak langsung aku pegang gitu loh dengan perwakilanku. Gitu Wak. Oke, nah berarti kan kamu pasti koordinasi dengan banyak orang, ya, yang artinya dari satu orang tuh pasti prodinya nggak cuma Elins kan, dan banyak fakultas gitu. Nah, dengar-dengar kan biasanya ketua ketua tim atau mungkin sekretaris manajernya dan lain sebagainya itu biasanya kan orang-orang teknik kayak megang ya. Nah, dan aku baru ngeh juga sih bahwa Pandu itu dari Elis dari MIPA bisa jadi ketua umum gitu. Nah, berarti argumen tentang yang bisa jadi ketua hanya anak teknik itu berarti salah ya berarti ya? Bisa ya semuanya. Ya itu menurutku salah sih. Soalnya ini emang tapi kalau aku di GMRT itu emang aku dari list pertama ini ketua umum pertama tuh emang aku. Tapi aku lihat di tim lain tuh kayak GMAT terus ya GMAT ya kemarin GMAT tahun ini juga kalau nggak salah dari Elins, tahun sebelumnya juga ada yang dari Elins. Nah mungkin sebenarnya nggak melulu dari teknik. Yang penting tuh kita niatin dulu gitu loh. Di tim itu tuh kita niatin, kita all out biar nanti ya kerja keras kita tuh dianggap lah gitu sama sama orang lain sehingga nanti mungkin bisa naik. Sebenarnya nggak terini sih nggak terstrik di prodi tertentu itu atau fakultas tertentu. Yang penting kita all out aja di situ. Soalnya kan ini kebanyakan tim itu emang eh, cakupannya tuh nggak cuma di beberapa fakultas gitu karena tim-tim itu kan di bawah Ditmawa, di bawah universitas. Jadi nggak ada bukan apa ya nggak ada ketua tim ini tuh harus dari teknik, ketua tim ini harus dari MIPA itu nggak ada sebenarnya. Jadi semua itu tergantung ke ini si orangnya masing-masing apakah dia berani untuk all out atau enggak gitu. Gitu sih, Wak. Oke, oke. Nah, berarti emang ini ya semua orang punya peluang yang sama ya di awal. Hanya tinggal orangnya aja mau gimana. Oke, Iya, sebelum aku benar. lanjut ke Pandu lagi nih, aku mau tanya sama Saikul nih. Mungkin agak masuk masuk teknis dikit-dikit ya. Tadi kan Saikul udah cerita tuh tentang suasananya Gamantarai, terus eh, jam kerjanya mereka dan lain sebagainya. Nah, tapi Saikul sendiri ketika masuk tadi bagian controller ya, daftar ya. Nah, itu ketika udah masuk, sebenarnya kerasa nggak sih emang, wah, aku banyak belajar hal baru nih. Atau mungkin kamu menemukan nggak sih ada hal lain yang nggak ada di kampus dan lain sebagainya itu kira-kira gimana? Bisa diceritain nggak? Buat hal baru ya. Nah, sebenarnya kalau yang di kasusnya program controller itu aku lebih nerapin ke apa yang udah aku pelajarin selama magang di GMRT dulu. Yang aku magang setahun. Karena emang di GMRT kan robot ya. Robot kan pasti apa ya komponen utamanya itu ya di sistem kontrolnya pasti penggeraknya atau aktuator dan lain-lain gitu. Jadi kalau buat ke kasus controller aku malah lebih kan nerapin apa yang udah aku pelajarin sebelumnya. Cuma kalau di bidang computer visionnya itu emang belajar banyak sih saya. Jadi kan itu suatu bidang yang baru yang bahkan aku dulu itu nggak pernah belajarin gitu. Jadi benar-benar di zaman itu aku baru belajar tentang computer vision dan lain-lain. Terus kalau kasus
Kayak hal baru lagi ini apa yang di ROV itu, jadi belajar nggak, kan sebelumnya kalau yang di kapal otonomus itu kayak cuma nanti sistemnya tuh mencet satu tombol terus kapalnya itu jalan gitu. Nah, kalau di ROV sendiri nih ngulik sendiri caranya gimana ngendaliin yang kapal itu pakai controller stick yang bisa kita pakai buat nge-flash, buat mungkin itu loh. Nah, itu hal yang baru yang aku baru dapat tuh loh, belajarin karena ada suatu kasus di Manggarai yang harus pakai controller. Sebenarnya aku dapat hal baru itu, ternyata dengan stick yang biasa kita pakai aja itu bisa dipakai buat yang hal yang lain gitulah, buat controller yang lain. Dan bisa ikut lomba juga. Sebatas kamu bisa baca input masukan dari kontrolnya dikirim ke kapalnya. Gitu. Oke, nah berarti kan penerapan itu tadi lebih ke menerapkan ilmu yang udah dipelajari di ELIMS ya. Nah berarti di situ artinya Saikul ketika masuk Gamantarai pun dapat keuntungan yang mana kita belajar teori doang di ELIMS, nggak nerapin di tim, berarti bisa diterapin gitu ya Mas? Lebih tepat. Nah ya, betul banget itu. Nah, Jadi ya. untuk di lain sisi kamu bingung tuh nerapinnya teori yang udah dipelajari di ELIMS gimana, coba daftar tim sih. Nanti pas kan oprek kan ada penugasan ya, itu pasti nanti dapat case-case baru yang ternyata itu tuh relate sama teori yang udah dipelajari di ELIMS. Gitu. Oke, ya dan lagi kan biasanya kalau misalnya kita mau nerapin kayak sistem kontrol itu kan berarti kan kita butuh sesuatu yang buat diterapin ya. Nah, itunya juga kan biasanya harganya pun ya lumayan keluar uang ya berarti. Berarti kalau di tim kan kita bisa pakai itu secara gratis ya, cuma-cuma. Ya, Ya, betul banget sih, betul. ya, Persediaan ya. alat itu jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang alat itu nggak harus beli lagi tuh loh, jadi udah disediain sama tim. Itu benefitnya dari ngetim itu sih. Apalagi biasanya kebanyakan anak tim itu proposal apa skripsinya, tugas akhirnya itu biasanya terkait apa yang dipelajarin di timnya. Jadinya kan nggak butuh keluar modal banyak tuh loh. Istilahnya cuma tinggal minjem dari alat yang udah ada di tim. Kalau emang itu slot, jadi kan untuk TA-nya sendiri nggak bakal keluar duit lebih banyak. Ya benefitnya tim itulah menurutku sih. Oke. Nah, oke. Cuman kan sebenarnya kan objeknya ini kan di air ya ini kan tempatnya ya si Kamantara ini ya. Nah, itu kalau kalian simulasi waktu garap dan lain sebagainya itu biasanya di mana, Bro? Kalau ke tim Kamantara ini? Untuk trial ya, kalau di kami namanya trial. Itu Trial. untuk kapal yang FRC tadi, full engine sama yang elektronik itu biasanya di Wisdom Park, Danau Kebajikan. Ya, kalau untuk yang otonomus sendiri, kami biasanya nyari kolam gitu, nyewa kolam yang cukup dangkal karena kami harus bisa masang pembatas tracknya dari apa kapal itu, yang dimana pembatas tracknya itu ya sesuai sama yang ada di lomba nantinya. Oke, siap. Oke, nah, aku pengen lanjut lagi ke Pandu deh, berarti nah. Sebenarnya kita kan kalau ditanya sama ini ya, kayak organisasi luar yang orientasinya tadi bukan lomba, misalnya ada himpunan, ada band dan lain sebagainya. Nah, mereka kan kadang bingung gitu. Sebenarnya posisinya tim robot atau dalam kasus ini mungkin GMRT gitu. Itu sebenarnya apa sih? Apakah dia masuk ke komunitas? Apakah dia masuk BSO atau apa? Mungkin bisa dijelasin nggak, Pandu? Statusnya tim robot di UGM itu apa sih? Oke, jadi kalau GMRT itu emang dulu sejarahnya tuh emang masih terpisah-pisah. Jadi di prodi di bawah himpunan tuh ada yang kayak istilahnya divisi riset terus ikut lomba ini, ikut lomba ini. Nah, itu dari situ tuh tahun 2003 tuh kita dihimpun gitu, dijadiin satu organisasi di bawah Ditmawa, di bawah Direktorat Kemahasiswaan UGM. Itu jadi Gajah Mada Robotic Team. Nah, mulai tahun itu eh, kita terus regenerasi dan ya akhirnya kita udah jadi satu himpunan tim gitu, nggak terpisah-pisah kayak sebelumnya. Kita posisinya di bawah Ditmawa, di bawah universitas langsung, nggak terikat dengan suatu fakultas atau suatu prodi. Jadi untuk koordinasinya langsung dengan universitas, dengan Ditmawa lebih tepatnya. Berarti emang udah resmi ya dan emang bertanggung jawab ya maksudnya GMRT ini Iya. statusnya. Oke, siap. Nah, oke terus
ini aku mau tanya sama Saikul dah. Nah, waktu kamu udah ngetim tuh, itu sebenarnya sempat gak sih kamu ikut kegiatan lain gitu sebenarnya? Atau kamu join apa gitu sebenarnya? Kan kadang kan anak-anak yang pengen ikutin kan kayak jadi merasa khawatir gitu ya, wah, aku kalau ngetim nggak bisa ikut yang lain nih, dimarahin dan lain sebagainya. Itu gimana kalau di Gamantara kasusnya? Kalau aku kan ada ya statement di mana kalau udah ngetim tuh kalian nggak bakal bisa ikut apa-apa, pun itu cuma organisasi apa prodi gitu kan, biasanya kan ada gitu kan, himpunan prodi gitu. Kalau menurutku di Gamantara sendiri itu nggak benar sih statement itu, pernyataan itu nggak benar, karena aku sendiri masih dulu waktu join Gamantara itu aktif di himpunan juga, HMI, himpunan mahasiswa elektronika instrumentasi. Itu tahun pertama di HMI itu sebagai staff ya, staff, cuma berikutnya itu diangkat jadi sekretaris jenderal, yaitu wakil ketua. Nah itu menurutku di lain sisi aku harus ngetim sama ikut apa himpunan yang maksudnya jabatannya dia di bawahnya langsung ketua ya, dimana pasti nanti akan menggantikan ketua, itu menurutku masih bisa kok. Jadi statement dimana kalau ngetim itu udah nggak bisa ikut apa-apa itu menurutku salah juga sih. Terus juga aku beberapa kali ada kayak ngerjain project-project itu yang lain, itu juga bisa aku kejar dan bisa selesai. Jadi menurutku tergantung gimana memanage waktunya aja sih kalau dari aku ya gitu. Oke, menarik nih. Nah, berarti kan Saikul nih selain ngetim juga jadi sekjen ya, ya kan, mana itu juga jabatannya tinggi di himpunan. Nah, aku pengen penasaran sih sebenarnya kamu ada tips gak sih gimana cara kamu bagi waktu gitu? Karena kan ngetim terus jadi himpunan terus ikut project itu, kalau kamu sendiri caranya gimana? Mungkin bisa kamu share gitu. Cara bagi waktumu itu gimana? Kalau yang pertama ini sih harus tahu timeline lomba yang ada di tim. Jadi kan emang tanggung jawab yang terberat dari kegiatan yang aku ikutin tuh di timnya itu. Nah itu tuh harus tahu dulu timeline lombanya. Yang pertama itu. Terus kan mesti di mana ada waktu di mana ketika pekerjaan sudah selesai itu kan nunggu nih. Istilahnya kan misalnya programmer kan ngetes terakhir lah istilahnya, mengimplementasikan sistem lunaknya ke kapalnya. Jadi kan masih harus menunggu dari mekanisme bentuk prototipe-nya, electronic simulation rangkaiannya. Jadi itu, nah biasanya aku di sela-sela waktu itu yang jenis namanya sela-sela waktu kosong, nah aku ngerjain hal yang lain. Jadi kan misalnya jadi nyari nih apa sekretaris jenderal itu ngapain aja. Ternyata misalnya kalau ada acara yang lewat atau ada acara yang bakal datang yang harus aku hadirin ketika ketua himpunannya berhalangan. Terus kalau project sendiri aku emang biasanya ngerjainnya di rumah. Jadi kan untuk ke bengkel sendiri itu malam kan biasanya kalau di Kementerian kan. Nah, jadi di sela-sela waktu setelah kuliah gitu sore sampai sebelum apa ke garapin gitu. Aku biasanya ngerjain project ya kalau emang ada. Tapi project itu kan nggak mesti ada terus dulu. Kalau aku cara bagi waktunya gitu sih. Oke. Nah, tapi Saikul, misalnya kamu waktu dalam ini anggaplah udah mendekati lomba gitu kan, ya kan, terus ada kayak project belum selesai itu biasanya. Nah, pernah nggak kamu ketemu kayak gitu ketika dihadapin dua pilihan yang sama-sama berat, itu pernah nggak kemarin? Kalau pernah sih belum, cuma lebih ke hampir. Jadi di mana itu udah mepet lomba, aku sebisa mungkin ngejar yang project dulu, karena emang project di rumah, jadi aku nggak harus keluar rumah dulu. Jadi kan bisa diselesaikan kapan aja aku slot dulu, misalnya nggak ada jadwal kuliah hari ini, ya udah aku bisa ngerjain dulu. Jadi lebih ke hampir tuh di mana project ini targetnya harus sudah selesai, deadline-nya tanggal segini. Ya, kalau lombanya juga ikut mepet selisih berapa hari doang gitu kan. Nah itu ya pinter-pinter aku ngejar yang mana dulu sih, yang bisa aku kejar dulu yang mana. Kan karena kalau lomba kan aku harus pergi kan dari rumah ke bengkel dan lumayan itu cukup jauh. Jadi aku ngejar yang apa yang ada di hadapanku dulu tuh loh. Jadi kalau tipsnya dari itu ya apa yang ada di depanmu ya udah fokus ngerjain itu dulu aja. Kalau itu udah selesai baru ke kerjaan yang lain. Kalau multitasking itu menurutku itu bakal bikin kewalahan sih. Oke, berarti kalau dari tips dari Saikul,
kalau dihadapin dengan dua pilihan yang sama-sama berat, selesaiin dulu yang di depan ya berarti ya kalau saya. Yang Ya, lagi dikerjakan. Oke, sip. siap. Oke, aku mau move ke Pandu nih sekarang. Nah, kamu gimana dong sebagai ketua tim gamer yang membawa ratusan anggota? Menurutmu pantaskah anak tim itu sebenarnya ikut kegiatan lain? Bisakah gitu? Bisa nggak sih? Menurutku bisa-bisa aja sih, soalnya pengalamanku di tim GMRT tuh jarang gitu. Ada satu anak yang emang ikut GMRT doang. Jadi kebanyakan dari mereka juga join ke apa organisasi lain kayak himpunan lah, BEM lah. Nah, tapi sepenglihatanku sih mereka fan-fan aja gitu. Ya mereka udah emang kalau dari awal udah komitmen dengan GMRT itu bisa membagi waktu gitu dengan organisasi lain. Ya, aku yakin mereka bisa sih dan memang tapi eh apa ya enggak GMRT tuh emang bisa dibilang emang menyita waktu sih. Nah, itu susahnya di situ tuh bagaimana pinter-pinternya orang itu tuh buat memanage waktu karena emang GMRT tuh garapnya tuh bener-bener full gitu. Kita menyita waktu banget di situ. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita join organisasi lain. Tapi ya itu dengan pinter-pinteran manage waktu apabila ya mungkin ada deadline dari organisasi lain yang lebih dekat dan lebih urgent ya mungkin bisa ke organisasi itu dulu. Yang GMRT mungkin agak nanti kalau misal deadline-nya tuh lebih dekat yang organisasi. Tapi mungkin kalau udah mendekati lomba udah sebulan 2 bulan tuh ya pasti mereka pasti bakal terfokusnya tuh cuman ke GMRT karena ya emang emang job di GMRT mendekati lomba tuh emang benar-benar banyak dan benar-benar sangat menyita waktu kita gitu. Jadi manajemen waktunya tuh benar-benar harus di ini sih, di manage dengan baik yaitu karena itu pokoknya kalau udah mendekati lomba tuh kita benar-benar harus cuman fokus ke lomba itu. Susah kalau misal kita bagi pikiran dengan organisasi lain. Tapi kalau misal waktunya berbeda, mungkin GMRT sedang slow, terus organisasi ini lagi sibuk-sibuknya, ya itu masih bisa sih sebenarnya, Pak. Pokoknya nggak harus saklek di tim, kita nyari pengalaman di organisasi lain, dengan syarat bisa manage waktu dengan baik. Itu masih bisa sih, Pak. Oke, oke, oke. Berarti lebih ke gimana si pribadinya sendiri sadar ya tentang manajemennya. Mungkin kalau Iya, aku tadi bisa tarik juga sih, berarti Pandu ini menekankan bahwa kalau misalnya udah mendekati lomba gitu, ya hal lain bisa lah kita eliminasi dulu ya. Berarti kita fokus sama lomba dulu seperti itu ya. Gitu. iya. Ya, oke. Nah, tapi Pandu sendiri pernah nggak waktu kemarin jadi ketua tim ini, kamu ikut kegiatan lain nggak atau enggak? Kalau jadi ketua tim kemarin tuh kan posisinya kita udah angkatan akhir ya, jadi emang aku udah nggak ngambil organisasi lain karena ya emang udah tahun ketiga kan jarang yang buka untuk tahun ketiga. Tapi untuk sebelum-sebelumnya sebelum aku jadi ketua tuh aku ikut beberapa organisasi terus kepanitiaan juga ikut juga kok dan itu masih bisa ke handle tergantung pribadi masing-masing buat manage waktunya tuh gimana. Dan aku kan juga manajemen jadi eh, nggak se apa ya nggak menyita waktu teknis itu. Jadi masih bisa nyambi gitu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, tapi ini nggak sih pernah nggak sih kamu ketika jadi ketua tim gitu kan sampai ada hal yang dikorbankan misalnya akademik gitu, ada nggak sih sampai kayak gitu? Kalau aku ya ini sih sebenarnya waktu wawancara ketua dulu emang udah ditekankan banget sama dosen-dosen pembimbing GMRT tuh kalau kamu jabat tuh pokoknya jangan KP, jangan KKN. Itu bener-bener aku sempat kepikiran banget di situ. Kalau misal aku KP KKN mundur tuh lulusku kapan gitu kan. Nah, tapi ya kemarin aku ngakalin sih. Jadi ngikut KP KKN-nya tuh diakalin gimana caranya tuh walaupun aku masih jabat tapi aku bisa ikut kedua itu. Nah, itu ya untungnya kemarin aku join KP-nya tuh yang online. Jadi masih bisa disambi dengan ngetim itu loh. Jadi cuma sehari paling 2 jam 3 jam kelar apa buat KP-nya. Terus KKN juga kemarin kebetulan aku ambilnya yang periode 3 jadi bukan yang periode yang waktu GMRT lomba. Periode 3 tuh dan kebetulan juga masih online dan ya masih bisa kekejar sih wah kalau untuk akademik KP dan KKN. Tapi harus ini sih. Soalnya itu kan nggak ngikut mayoritas ya.
mayoritas kita kan KP di semester waktu liburan semester kemarin, terus KKN juga liburan semester kemarin. Apa liburan pokoknya sebelum semester 6-7 inilah kita udah sibuk dengan KP dan KKN. Nah, itu karena aku kemarin jabat ya jadi harus dikorbankan. Ya ini pokoknya KP KKN mundur dulu. Kita fokus tim dulu. Gitu sih, Pak. Oke, berarti walaupun udah ngeliminasi KKN sama KP ya kemarin, sekarang pun sebenarnya masih bisa kan ya lulus tepat waktu ya, karena bisa disambi ngambil mata kuliah lain ya. Bisa. Bisa ya, berarti statement bahwa anak tim yang KP-nya diundur dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak juga berarti bahwa kuliahnya jadi 5 tahun, enggak ya, berarti bisa lah ya kan? Enggak, itu ya kembali ke orangnya aja sih, Pak. Kalau misal orangnya emang niat ngejar, pasti bisa sih. Oke, ya, oke, paham. Oke, nah, oke, mungkin aku mau lanjut ke topik selanjutnya ya. Nah, setelah kalian beberapa tahun lama di tim gitu kan, sebenarnya kalian kan berarti udah selesai nih, ya akhir-akhir lah, udah mengalami masa-masa itu. Terus sebenarnya kalian merasa nggak sih yang selama ini kalian lakukan tuh worth it bagi kalian gitu? Atau kalian malah kayak agak menyesal, wah 2 tahunku, 3 tahunku ini sebenarnya bisa aku pakai hal lain, misal PKM gitu kan, atau mungkin ikut ngebem, atau mungkin ikut apa lomba yang lain dan sebagainya. Mungkin bisa diceritain dari Saikul dulu. Kira-kira gimana Kak? Yang kamu rasain worth it nggak sih sebenarnya ngeting? Untuk worth it-nya menurutku worth it sih, tetap worth it. Karena dengan mempelajari hal yang baru, berarti membuka kesempatan baru untuk kedepannya, prospeknya kedepannya, entah itu pekerjaan, entah itu jadi bisa magang di tempat yang bagus, karena itu ya dengan pelajari hal yang baru kan itu yang kita dapat sebenarnya. Itu juga yang aku rasain sih, dimana aku jadi kayak terbuka lagi dulu. Jadi awal kuliah di LS itu kayak bingung, ini mau arahnya kemana ya, mau besok tuh mau ngapain ya. Terus dengan adanya kayak istilahnya skill yang dipelajari, kemampuan bisa mengolah citra itu ya, computer vision itu tadi tuh jadi kayak, oh aku bisa nih ke arah sini nih, oh bisa nih aku bikin alat ini kira-kira yang bakal nanti tuh bisa bermanfaat atau bisa diperdagangkan nanti pada akhirnya, bisa aku kepikirannya gitu sih. Jadi kalau menurutku worth it atau enggak sih, sangat worth it Mas ya. Selama kamu tetap bikin itu mempelajari hal yang baru yang buat kamu. Jadi sambil ngulik tuh sambil ngeliat juga nih, maksudnya kalau ngikutin berita tentang kemajuan teknologi kan, teknologi semakin berkembang pesat, dan itu jadi dengan apa yang udah dipelajari itu tahu tuh loh ini tuh bakal bermanfaat di kemajuan teknologi yang bidang apa. Jadi menurutku worth it banget Mas ya, penting itu sih ya. Oke. Nah, kalau pas kamu kemarin 2 tahun ini, berarti kamu sempat dapat prestasi kan di Gamantara ini? Atau belum? Belum sih. Jadi di tahun pertama kami karena kurangnya persiapan, nggak cuma sampai tahap 10 besar yang untuk KKCI. Terus yang untuk ROP-nya itu karena regional nggak ada ya. Jadi ROP-nya itu sebenarnya udah sampai ke tahap World Championship. Nah, tapi karena mungkin ya kurang persiapan sama kesalahan komponen yang kami beli, itu emang murni dari human error dari anak timnya sih. Jadi itu juga belum bisa mendapatkan trofi lah istilahnya, mendapatkan juara di kedua lomba tersebut. Jadi kemarin karena ya peralihan ya yang dibilang tadi kalau di awal, peralihan dari offline ke online yang gimana, maksudnya dibatasin tuh loh untuk melakukan kegiatan secara offline, ya itu dampaknya kurangnya persiapan sih, kurang SDM juga waktu itu, karena kebetulan teman-teman Gamantara itu banyak yang dari luar Jogja gitu. Oke, tapi aku mau tanya deh, di teknis yang kalian kerjakan kan, tapi pasti kontribusi kalian tuh bermanfaat kan buat tahun selanjutnya, itu pasti digunakan kan? Ya bermanfaat ya pasti, karena setiap tahun kami mencoba riset dulu, misalnya riset di metodenya, metode buat citranya, atau metode buat penggeraknya supaya geraknya lebih halus, manuvernya bisa lebih kencang. Jadi menurutku ya itu hal yang bisa didapetin dan hal yang bisa istilahnya
wariskan dan dilanjutkan sama nanti kepengurusan yang baru. Oke, nah mungkin aku juga jadi baru nggak sih sebenarnya salah satu perbedaan yang lumayan menonjol juga ya dari ikut ke komunitas atau organisasi yang orientasinya lomba dan bukan itu, kalau di lomba itu kita nggak juara tahun itu bukan berarti bahwa kita gagal gitu kan, karena emang kita ini bertahap ya dari tiap tahun, bukan ganti kabinet terus ngulang dari awal, nggak gitu kan ya cara kerjanya tim itu. Memang kita saling mendukung dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun-tahun setelahnya, begitu sih. Bener ya kalau kayak gitu ya berarti. Iya benar banget sih. Oke. Jadi ya tim tuh nggak cuma satu kepengurusan itu nanti, tapi tim tuh ya kamu anggota yang sekarang terbentuk itu juga karena anggota yang sebelum-sebelumnya itu ikut berperan. Oke, ya, siap. Oke, aku mau move ke Pandu sekarang. Nah, kamu gimana tuh sekarang? Setelah 3 tahun ya kan jadi budak tim ya, kalau orang-orang bilang. Itu kira-kira gimana? Worth it gak sih kamu jadi ketua? Menurutku worth it banget sih, Wah. Ya karena kita di tim tuh kayak win-win solution gitu loh. Hard skill kita dapat, soft skill kita dapat. Gak kayak ya organisasi lain yang mungkin kita dapatnya cuma soft skill gitu. Nah, tapi kalau di tim ini tuh kita dua-duanya dapat ya selain soft skill kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan dosen, terus dengan Ditmawa atau dengan eh ya pokoknya orang lain gitu. Nah, kalau di tim ini juga dapat bonusnya itu hard skill. Jadi ya kita belajar apa yang kita pelajarin di Alliance gitu loh. Jadi aplikasi yang kita pelajarin di Alliance itu kita juga dapat di tim. Gak cuma soft skill kayak di organisasi lain gitu. Dan itu menurutku worth it banget sih buat dilanjutin gitu di sampai tahun kedua atau tahun ketiga tuh menurutku masih worth it ya karena emang tadi itu kita benar-benar dapat dua-duanya gitu. Dapat soft skill dapat, hard skill juga dapat. Itu sih, Wah. Oke. Nah, tapi ini nggak sih sempat ngerasa nggak sih kayak kamu menyesal, wah dulu aku harusnya ikut PKM kayaknya lebih ini deh. Ada nggak sih sempat kayak rasa kecemburuan gitu timbul waktu 3 tahun kamu ngetim? Ya sebenarnya ada sih. Kayak misal wah aku dulu pengen ikut PKM, pengen ikut lomba lain gitu. Sebenarnya ada, tapi karena emang aku udah terlanjur nyaman di GMRT itu, udah terlanjur circleku cuma di GMRT itu. Maksudnya berkutatnya tuh cuma di GMRT, jadi ya yang ke arah lomba lain tuh udah kayak lewat gitu aja gitu. Oh ya udahlah, lewatin aja nggak apa-apa. Ya pokoknya karena emang udah nyaman aja sih Wah di GMRT. Jadi udah berkutatnya tuh cuma di robotik gitu doang. Oke. Paham. Oke deh. Nah, selanjutnya nih aku mau ini sih kayak masuk ke pertanyaan mengenai kayak pengalaman paling berkesan, atau pernah nggak sih dari Pandu sama Saikul nih kayak punya sebuah cerita yang harus banget pokoknya aku ceritain lah ke semua orang yang ngobrol sama aku. Pernah sih kayak entah itu mungkin kegagalan atau proses keberhasilan atau ya sekedar pengalaman yang paling berkesan gitu selama 3 tahun atau 2 tahun itu. Kalian punya nggak dari si Saikul sama Pandu, punya nggak? Uh, Boleh dari Pandu dulu dah. Yang mungkin bisa kamu ceritain gitu ke teman-teman. Ya kalau aku sih apa ya sebenarnya di tim UGM ini tuh selain kita dituntut buat berprestasi, kita juga dituntut buat adaptif gitu loh. Maksudku tuh eh gimana ya? Jujur emang dukungan dari universitas tuh termasuk dana, terus akomodasi dan lain-lain tuh emang sudah didukung, tapi masih ya pasti masih kurang gitu. Buat operasional kita sampai lomba tuh emang masih kurang. Nah, jadi kita di tim ini tuh benar-benar dituntut buat adaptif gitu. Jadi maksudku tuh dituntut untuk apa ya menyesuaikan dengan kondisi itu. Karena ya dari Unif ngasihnya supportnya segini ya kita harus menyesuaikan gitu dengan support yang mereka kasih dan ya mungkin dengan kalau misal dananya kurang ya kita cari dana lagi di luar. Terus misal mereka akomodasi tempatnya tuh kurang ya kita cari jalan lain gitu buat mungkin nyari nyawa di luar itu benar-benar
apa ya, dituntut untuk adaptif lah, nggak bisa yang terlalu idealis menurutku. Jadi kalau misal kita menang ya pokoknya ini mau nggak mau Univ harus ngasih segini. Itu ya sulit banget sih kalau di UGM karena emang support yang Univ kasih itu emang benar-benar bukan seadanya sih, benar-benar pas-pasan gitu. Kalau dibilang cukup ya kurang, kalau dibilang kurang ya nggak terlalu kurang gitu. Masih ya gitulah, pokoknya kita benar-benar dituntut buat menyesuaikan dengan kondisi karena ya itu kondisi untuk dukungannya emang masih kurang. Gitu sih, Pak. Oke, ya mungkin karena ini juga ya, mungkin UGM kan ya kampus merakyat, kita tahu sendiri bahwa masuknya aja nggak ada uang gedung gitu ya. Jadi mungkin mereka butuh ini ya, bagi-bagi porsi ke beberapa kegiatan ya, kita juga nggak tahu ya, cuman ya gitu ya Ya. mungkin. Oke. Ya karena ya menurutku emang UGM ini fokusnya terlalu banyak sih, Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat tim-tim yang juara umum tuh kayak ITS atau PENS gitu, aku lihat mereka emang fokusnya sedikit gitu loh. Jadi mereka cuma fokus ke robot atau fokus ke mobil. Jadi mereka benar-benar all out di situ. Nah, kalau aku lihat di UGM tuh mereka fokusnya terlalu banyak gitu loh. Karena kita ada sosum juga kan. Jadi lombanya tuh nggak cuma lomba-lomba saintek yang difasilitasi, tapi juga dari lomba sosum. Terus apalagi PKM. PKM itu kan benar-benar UGM benar-benar ngejar PKM itu loh karena kita udah juara umum bertahun-tahun gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau tim yang lain tuh emang agak di ini sih, agak di gimana ya istilahnya tuh agak di ntar dulu lah, agak disisin dulu lah gitu. Kita fokus yang ke emang dari tahun ke tahun tuh emang prestasinya banyak. Itu sih, Pak. Oke, tapi justru karena perlakuan kampus gitu terhadap tim, tapi justru malah di situ teman-teman bisa jadi ini ya, berkembang, jadi kayak kata Pandu, lebih adaptif gitu ya. Jadi sebenarnya ada positifnya juga ya, berarti ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, aku sekarang mau pindah ke Saikul deh. Kalau dari Saikul gimana, Kul? Kamu di Gawantara ada nggak sih sebuah cerita yang pengen banget tuh kamu ceritain ke semua orang yang pernah ngobrol sama kamu? Eh, Kalau yang berkesan ya, yang cukup berkesan tuh di tim Gamantara ini pertama kalinya tuh tidur tuh nggak di kasur gitu loh, tidur di lantai dan lain-lain gitu. Jadi kemarin tuh sempat di yang lomba ROV itu kami sampai nginep ya. Ya di sisi lain emang capek ya karena ngejar target yang ternyata tuh karena ya itu awalnya dikarenakan info lomba yang telat yang kami dapat tuh telat. Jadi mau nggak mau kami harus ngejar target dulu yang sampai lembur. Ya mungkin beberapa orang lah terus apa berkesannya gitu ya. Nah menurutku sih di sisi lain kami lembur capek itu, nah di sisi lain juga tuh kami tuh bisa jadi bonding gitu loh ya kan karena tidur tidur bareng gitu maksudnya kan sampai malam gitu kan mesti kan nanti banyak ngobrol banyak hal saling tukar pikiran. Nah jadi yang menurutku itu ya pas nginepnya itu sih menurutku jadi berkesan karena di sisi lain lembur itu juga apa ya jadi bonding gitu loh jadi kan jadi rasa keluarganya tuh makin erat lagi gitu loh dengan adanya ya padahal cuma sesimpel nginep doang di bengkel gitu misalnya tapi itu yang bikin ya yang dukung nanti ke depannya itu lingkungan kerjanya itu bakal seperti apa gitu loh menurutku. Itu sih yang menurutku berkesan ya. Oke, berarti kalau misalnya aku coba tarik kesimpulan, uh, apakah kalau kamu besok kerja di tempat kerja yang mungkin agak menyita waktu dan lingkungannya hampir-hampir kayak tim itu, berarti apa kamu jadi lebih siap gitu kalau maksudnya? Yang sampai malam mungkin sampai kayak menuntut buat tidur gitu, jadi udah terbiasa ya dengan hal seperti itu. Iya sih, iya. Ya sebenarnya bukan hal yang bagus juga ya begadang itu kan. Awalnya kita tahu semua. Cuma ya dengan adanya lingkungan kerja yang kayak gitu ya, menurutku sih udah cukup siap gitu loh untuk misalnya ternyata besok di dunia kerja tuh harus lembur lah, harus kesana kesini lah. Maksudnya kan kebetulan jarak dari rumah ke UGM juga cukup jauh tuh loh. Jadi misalnya, wah ini harus kerja hari ini, jadi harus ini. Jadi udah cukup terlatih lah istilahnya. Jadi di sisi lain cuma dapat apa hard skill yang bisa program dan lain-lain gitu tapi juga dapat mental juga jadi terus apa etos kerja juga dapat gitu itu sih jadi yang cukup jadi yang bermanfaat buat kedepannya menurutku. Oke, jadi mungkin kalau orang Jawa bilang inilah ya kayak nggak aleman lah ya berarti gue lihat, tapi udah Ya tahan betul banting lah. banget.
teori. Oke. Paham. Oke, nah mungkin ini selanjutnya ini sih mungkin lebih nyambung masih ke masalah tadi worth it apa enggak gitu kan. Nah, berarti kan di kalian yang tahun keempat ini sekarang kan waktu-waktunya kalian skripsian, kalian mulai cari magang, kalian mulai cari kerja, kalian mau cari di mana besok aku ini mau lanjut, mungkin kuliah lagi atau lain sebagainya. Nah, ada nggak sih manfaat dari tim yang kalian ikuti selama 2-3 tahun ini yang membantu kalian tuh buat menentukan sebenarnya aku tuh cocok di sini gitu. Nah, dari situ dulu deh, mulai dari dulu. Ada nggak sih gitu, membuka gambaran kalian, jadi aku bisa mendaftar ini gitu. Mungkin dari Saiko dulu. Kalau berarti prospek ke depan ya istilahnya. Ya, Jadi, jadi ya karena ngetim juga aku jadi kayak tahu tuh loh, kuliah tuh ngapain sebenarnya, target itu ngapain gitu. Jadi dari kuliah itu jangan belajar komputer vision itu juga aku jadi kayak tahu skripsiku mau kemana, tugas akhirku tuh mau kemana gitu loh. Dan nantinya maksudnya alat itu tuh buat apa gitu, jadi tahu. Jadi untuk tugas akhir sendiri itu aku masih ngembangin ya, masih meneliti tentang sistem sortir udang dengan computer vision juga. Nah, kenapa aku milih itu? Karena pas KKN tuh aku sempat survei ke peternakan udang dan ternyata itu tuh termasuk salah satu masalah terbesar di industri peternakan udang Indonesia. Di mana ternyata untuk sortir itu mereka tuh harus bayar orang dan itu tuh jumlahnya nggak sedikit gitu loh, harus bayar orangnya, harus bayar jasa orangnya tuh nggak sedikit. Nah, berarti kenapa nggak aku nerapin aja apa yang udah pelajari dengan computer vision itu jadi suatu sistem yang nantinya tuh bisa membantu lah, entah itu aku nanti mungkin aku jadiin suatu produk yang nantinya bisa mereka beli atau gimana, cuma kan jadi tahu tuh loh prospek kedepannya aku mau bikin apa sih yang sesuai dengan apa yang aku pelajarin di Alice dan di Kementerian. Kalau dari aku gitu sih, Pak. Oke. Kalau dari Pandu gimana tuh kamu? Jadi ada punya prospek kayak gitu? Kalau aku buat tugas akhir sebenarnya nggak terlalu nyambung sama robotik, tapi plusnya aku join di tim itu, ya itu tadi banyak relasi. Jadi aku tuh ya jujur aja kemarin banyak yang minjem alat gitu lah. Jadi eh, teman-temanku tim teknis tuh punya alat ini yang kebetulan aku butuhin di skripsi dan mereka lagi nggak pakai. Dan itu ya aku istilahnya minjem ke mereka, pinjem dong buat skripsi ya karena kita udah kenal gitu, udah punya relasi ya. Jadi ya mereka ngasih gitu. Nah itu plusnya buat di tim tuh gitu. Kita banyak relasi yang apa ya? Ya itulah tadi ngerti tentang teknis gitu. Apalagi kan aku bukan teknis. Jadi ya aku menghibur relasi dengan teknis tuh ya gitu. Maksudnya ya pasti ada plusnya lah. Entah itu mau tanya-tanya terkait teknis atau apa minjem alat gitu. Itu benar-benar ngebantu. Terus kalau misal prospek kedepannya buat kerja, aku kepikirannya sih ini sih emang karena aku kebiasa 3 tahun ini nggak di teknis tapi lebih ke manage tim yang emang orientasinya tuh lomba. Jadi pengenku emang kerjaku tuh yang bagian nge-manage gitu. Jadi ke bagian non teknisnya. Jadi mungkin bisa dibilang mirip ya kalau misal kerja dengan tim itu. Karena kita sama-sama dikejar target gitu. Kalau tim kita targetnya juara, kalau di kerja mungkin besok targetnya ya produksi atau eh, layanan yang kita tawarkan tuh memenuhi target gitu. Nah itu ya benar-benar apa sih kita kayak benar-benar latihan gitu di tim ini tuh. Benar-benar latihan buat nanti mempersiapkan diri kita di dunia kerja itu, Pak. Oke, siap. Nah, kalau tadi mengenai prospek kerja ya ke depan, apakah kalian jadi membuka gambaran yang ternyata malah jadi ada gambaran kayak Saikul tadi dan Pandu. Nah, mungkin sekarang lebih ke ini sih kan, walaupun kita dulu di tim harapan kita tuh kita ingin menang ya karena orientasinya di lomba ya kan. Kita menang, tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa kita sebagai manusia kan juga cukup realistis ya. Dalam hal misalnya ketika kita udah lengser, mau nggak mau kita tetap dapat ini benefit buat misalnya kayak buat di CV atau sertifikat dan sebagainya yang bahkan kita nggak minta pun dapat ya biasanya anak-anak tim ya kan. Nah bagi kalian sebenarnya apakah kayak hal-hal seperti itu ya, seperti histori kalian di tim ngapain aja, proyek yang dikerjain di tim apa aja, masuk CV dan lain sebagainya, sebenarnya menunjang nggak sih kalau kalian ikut magang
atau bahkan kalian udah di titik di mana wah gara-gara ini emang aku jadi keterima gitu mungkin. Kalau menurut kalian gimana tuh pendapat kalian terkait dengan itu? Ya, mungkin aku dulu ya. Jadi aku denger, karena aku belum lulus ya, tapi karena aku denger dari alumni-alumni GMRT sebelumnya tuh emang apa sertifikat sertifikat itu tuh benar-benar kepake itu untuk seleksi di dunia kerja karena bukan sertifikat sih lebih ke pengalamannya sih Wah. Jadi ya dunia kerja tuh benar-benar memandang gitu anak-anak yang sebelumnya tuh udah aktif di komunitas-komunitas lomba. Aku pengalaman juga kemarin di yang bagian sponsorship itu aku ngajuin ke perusahaan kan, suatu perusahaan itu mereka malah ngajak buat kayak kontrak gitu sama GMRT. Jadi setelah GMRT lulus tuh biar ada yang auto ditarik gitu ke sana ya. Karena aku tanya alasannya itu karena mereka emang menganggap lulusan-lulusan dari anak-anak tim ini emang punya poin plus tersendiri itu. Karena salah satunya yang utama tuh udah kebiasa kerja di bawah tekanan gitu. Karena ya itu tadi kita kerja di tim itu orientasinya menang gitu. Nah, mereka sedangkan perusahaan tuh butuh orang-orang yang kayak kita, orang-orang yang eh, kalau kerja tuh orientasinya tuh jelas gitu loh. Gitu sih, Pak. Oke, oke, oke. Oke, aku mau move ke Saikul. Kalau menurutmu gimana, Bro? Buat ini ya, dari histori ya, menurutku ya kayak yang dibilang Pandu tadi, menurutku kalau aku dengar sih sertifikat itu sebenarnya bukan hal yang utama di dunia kerja, tapi di mana pengalaman, portofolio istilahnya. Jadi kan dengan ikut tim misalnya kayak aku jadi program itu kan kayak ada satu hal nih yang aku kerjain. Ini sistemnya begini begini. Jadi kan menurutku itu yang bakal membantu di dunia kerja nantinya itu loh, daripada cuma kayak sertifikat doang. Jadi pengalaman itu apa kan apa perusahaan juga nggak tahu tuh loh. Kamu tuh sebenarnya dengan sertifikat ini tuh ngapain bisa nanti. Bahkan kalau dengan lebih jelas kamu ngumpulin portofolio, terus ngerjain project-project gitu, ya itu maksudnya itu yang dibutuhkan perusahaan gitu loh. Jadi ya kayak Pandu tadi bilang, pengalaman itu yang dicari sama perusahaan. Kalau sejauh ini yang aku tahu. Dan dia kan di lain sisi aku di Gamantarya juga aku dengan di Gamantarya belajar apa pemrograman, logika pemrograman itu jadi kayak aku lebih berani tuh loh mengeksplor pemrograman yang lain. Contohnya di project itu aku seputar IoT, dan IoT juga sekarang lagi berkembang ya. Jadi kan menurutku itu juga masih relate. Terus aku juga jadi ada keinginan dengan aku ikut tim tuh ada keinginan buat belajar bahasa pemrograman yang lain. Kayak baru-baru ini aku belajar kayak web develop itu tuh ngapain. Jadi kayak nggak biasanya tuh kalau menurutku nggak langsung tuh loh. Maksudnya kayak wah kamu computer vision nih kamu bakal di computer vision dong. Tapi dengan ikutin tuh kayak bisa mendorong tuh loh, mendorong rasa ingin tahu yang lain. Jadi menurutku jadi bisa mendukung ke beberapa bidang yang lain juga. Jadi gitu sih. Jadi pengalaman itu sih yang susah dicari kalau nggak ngetim. Menurutku sendiri pengalaman itu. Gitu Oke, Bang. oke, makasih Kol jawabannya. Nah, mungkin tadi itu juga termasuk udah ini ya pertanyaan terakhir dari saya sebagai moderator. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab nih. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya bisa langsung on mic aja atau bisa lewat chat gitu. Mungkin dibatasin 3 pertanyaan aja ya teman-teman. Monggo teman-teman silakan. Pertanyaannya nggak terbatas tentang topik tertentu ya, bisa tanya apa aja gitu teman-teman.
Oke, mungkin karena di sini juga sedang azan ya, mari kita tunggu bentar ya teman-teman. Oke, udah ada satu pertanyaan. Mungkin nanti aku bacain ya, tapi sekarang ditampung sebentar karena masih ada azan. Mungkin biar nggak mengganggu aja. Oke, berhubung azan juga selesai, aku lanjutin ya. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan. Ini bisa di stop dulu ya pertanyaannya. Nah, yang pertama dari Azhar, ya kan? Azhar siapa ya nih? Oke, Azhar. Azhar tanya, Kak mau tanya, cara kita tetap berprogres pada target kita di tim saat lagi disibukkan dengan hal-hal lain, seperti tugas kuliah itu bagaimana ya? Oke, karena nggak disebutkan ini ke siapa, maka aku mau ini tahu sih dari kedua pembicara. Monggo, siapa dulu yang mau? Saikul dulu Oke, mungkin. dari aku, cara kita tetap berprogres pada target kita di tim saat lagi disibukkan dengan hal lain seperti tugas kuliah. Gimana ya? Ya itu manajemen waktu tadi. Nah, manajemen waktu ini ya kayak aku bilang. Jadi apa yang urgent itu yang dikerjain dulu. Jadi nggak double-double dulu. Nah itu menurutku yang paling efektif lah dari manajemen waktu, misalnya kayak kamu ngatur jam segini ngapain menurutku mending gitu dulu. Jadi apa yang kamu di depanmu kamu kerjain ya itu dulu yang diselesain gitu misalnya kayak wah ini waktu yang kuliah nih jamnya kuliah misalnya udah tuh tugas kuliah selesai dulu tuh. Nah, begitu selesai baru pindah nih ke kerjaan tim, ke target tim, itu tetap bakal kekejar toh, dan itu yang aku terapin sampai saat ini kalau dari aku gitu sih Wak. Oke, oke, sekarang Pandu mungkin mau ngasih pendapatnya. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Ikul sih. Jadi kuncinya tuh di manajemen waktunya. Dan kebetulan ini karena emang kuliahnya kita online dan lombanya online, jadi sama-sama bisa dijalanin bersama itu loh. Aku lihat di teman-teman teknis tuh kayak mereka dari siang tuh udah ngetim. Ya kuliahnya juga waktu di tim itu. Karena sama-sama online gitu loh. Jadi sama-sama bisa berbarengan gitu. Tapi ya mau nggak mau waktu kuliah pasti bakal terganggu karena waktu kita kuliah tuh ngetimnya bakal terganggu karena ya kita pasti lebih mentingin kuliah dulu lah 2 jam 3 jam paling kan kita mentingin itu dulu. Nah baru setelah itu kita langsung pindah ke tim karena kita kuliahnya juga di tim gitu loh. Jadi gara-gara online itu enaknya waktu online ini. Tapi kalau waktu offline mungkin lebih ke pinter yaitu sih manage waktunya. Misal dari pagi sampai sore kuliah terus ntar malamnya ngetim. Itu biasanya gitu sih kalau malam ya. Kalau offline ya. Biasanya kita ngetimnya dari malam gitu. Ya itu intinya kuncinya di manajemen waktunya sih. Oke, terus ini ada, makasih dulu jawabannya. Mungkin menjawab ya, semoga menjawab bagi Azhar. Lalu nih kedua ada dari Malik, tanya,
apa itu IoT, apa kelebihan dan kekurangannya, dan apa hubungannya dengan startup-startup dalam dalam IoT. Oke, mungkin ya, mungkin ada yang mau menjawab antara Saiful atau Pandu. Ini mungkin agak keluar tapi nggak apa-apa ya, karena anak ini kan mesti kenal IoT ya. Iya. Jadi sebenarnya kebetulan aku juga nggak mengambil mata kuliah langsung di LIN soal gimana itu IoT. Jadi aku lebih ke penerapannya ya. Jadi gimana proyekku itu emang biasanya berhubungan sama IoT. Kalau menurutku secara awam ya, orang awam aja. Apa IoT ya? IoT ini Internet of Things ya. Itu di mana ya gampangnya gini, di mana kamu bisa mengakses peralatan-peralatan elektronik itu dengan internet. Jadi kayak misalnya kamu hidupin lampu, matiin lampu pakai aplikasi yang ada di HP, terus misalnya sistem cerdas yang bisa diakses setiap waktu, gitu. Kan karena tersambung dengan internet kan nggak berhenti itu. Nah, terus kelebihan dan kekurangan, kelebihannya ya sangat membantu pekerjaan manusia ya, maksudnya dengan adanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang aku kerjain itu smart sensor itu dimana buat ini apa smart sensornya itu jarak. Jadi biasanya kan ya tahu forklift itu lah, forklift kan untuk geraknya tuh kadang susah tuh loh, tahu kanan kirinya batasnya udah mepet apa belum, yang sering sering gagal. Nah itu menurutku membantu tuh loh. Jadi kita nggak harus misalnya yang operatornya itu nggak harus lihat oh ini udah mepet belum. Jadi dengan adanya itu kebantu tuh loh. Nah itu juga termasuk penerapan IoT. Terus ada juga smart temperatur, aku juga pernah buat. Jadi mengatur di mana misalnya suhu sekian itu tuh nanti datanya dikirim ke cloud server gitu, ke server nanti yang bisa ngentiin suatu proses dalam keseluruhan proses alat itu. Kalau hubungannya sih ya hubungannya IoT sekarang sangat berkembang. Jadi emang itu bidang yang sedang banyak diteliti orang dan karena cukup membantu, jadi pasarnya cukup besar lah. Kalau kita bilang realistis saja, pasarnya itu cukup besar. Jadi pun banyak startup yang udah mulai IoT, tapi misalnya ada startup yang baru yang mulai IoT juga tuh nggak menutup kemungkinan itu berkembang juga gitu loh. Jadi itu masih banyak hal yang bisa diekspor dari IoT itu sendiri. Kalau aku gitu sih. Oke, Ya, makasih semoga Kul. menjawab ya. Oke, thanks Kul. Mungkin aku mau nambah dikit ya buat Malik, karena kebetulan kan aku sekarang lagi magang di Telkom dan kebetulan bagian IoT juga. Nah, jadi sebenarnya apa IoT, Internet of Things ya intinya sama. Jadi gimana kita bisa mengirimkan sebuah data ya tanpa melalui manusia gitu. Jadi cloud server gitu. Nah, dan connectivity yang dipakai di IoT itu banyak sebenarnya. Cara ngirim datanya itu banyak. Kalau misalnya kayak kita pakai HT ya, misalnya kita pakai HT kan dia pakai frekuensi gitu kan. Nah jauh. Nah sama dengan IoT sebenarnya konektivitas yang digunakan tuh banyak, bisa GSM, bisa LoRa, bisa 5G dan lain sebagainya. Nah dan kenapa apa hubungan dengan startup gitu? Nah bahkan nggak cuma startup gitu, BUMN pun pakai gitu. Misal kemarin tuh kayak ada PLN sama ada Wika, ada aku PDAM. Nah mereka pun bahkan ini meminta sebuah solusi IoT gitu untuk industri mereka. Sebagai contoh kayak ada power meter di mana si PDAM ini pengen dia baca air, cuman datanya dikirim lewat IoT dan lain sebagainya. Jadi intinya emang IoT ini lagi zamannya sangat berkembang di Indonesia ya khususnya karena kita baru mulai masuk ke tahap itu. Kita mungkin menjawab sih. Oke, nah terus lanjut pertanyaan selanjutnya ke Ica ya. Untuk anak introvert dan susah sosialisasi, cara biar bisa sosialisasi dan dekat dengan teman-teman baru terutama di tim itu gimana ya? Oke, mungkin bisa dijawab. Ica, pertanyaan ke siapa ya? Oke, ini mungkin karena banyak pertanyaannya ke satu orang aja mungkin ya. Ini siapa, mungkin Pandu atau Saiko menjawab yang pertanyaan Ica. Ya mungkin aku jawab ya. Pertanyaannya untuk anak introvert dan solusi biar justru kalau aku jadi ketua tuh malah aku mencoba buat deketin ke anak introvert itu loh. Ya kebetulan di manajemenku tuh ada beberapa anak yang emang awalnya tuh introvert gitu loh. Tapi mereka tuh kerjanya bagus. Tapi lebih ke kerja sendiri sih.
menurutku. Nah itu eh, aku berusaha buat selalu ngajakin dia itu ketemu offline. Terutama kalau online kan mungkin kalau introvert online kan sama aja introvert itu loh. Kalau offline kan mungkin kita ngobrolnya lebih enak. Nah tapi kalau mungkin kalian introvert join ke tim tuh apa ya? Eh ya itu sih yang pasti job desk diri sendiri tuh jangan apa ya? Jangan ya pokoknya job desk sendiri tuh harus dikerjain gitu. Nah, dengan kamu ngerjain job desk itu, terus ntar ketika kamu butuh bantuan, pasti mau nggak mau tuh bakal minta tolong ke orang lain. Nah, itu dengan mungkin perantaranya tuh job desk sih menurutku kalau orang introvert tuh buat bersosialisasi dengan orang-orang lain. Buat karena kalau misal nggak ada perantaranya tuh kan pasti susah kalau introvert. Nah, itu mungkin dari job desk itu kita bisa minta tolong ke yang lain, terus ngerjain bareng. Nah, dari situ ya secara nggak langsung kita udah bersosialisasi. Pokoknya jangan jangan takut buat ini sih, minta tolong sih kalau introvert. Gitu sih Pak paling Pak. Oke, terima kasih Pandu jawabannya. Semoga menjawab ya jawabannya si Pandu untuk Ica. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Evi. Isi bertanya, Kak, kalau lagi nggak mood ngetim, balikin mood ngetimnya gimana ya? Terima kasih. Mungkin bisa Saikul mau jawab nggak? Oke, aku coba jawab ya. Karena kebetulan aku juga sempat mengalami masa ini nggak ngemut ngetim. Nah, kalau dari aku sih eh, tergantung kan orang-orang tergantung ya untuk cara balikin moodnya itu gimana. Misalnya ada yang kayak emang harus main atau ada yang kayak harus gimana. Kalau dari aku kebetulan cukup sederhana ya. Aku cuma butuh mager sehari aja. Nah, jadi ya tapi itu harus ngabarin tuh, harus tetap komunikasi sama timnya tuh loh. Kalau kamu tuh lagi gini, aku minta waktu gitu maksudnya. Buat ini dulu ya misalnya. Nah, apa kan apa kan kerja sebagai tim ya. Jadi ya kalau bisa ya terbuka itu lah. Kalian kalau di kementerian kekeluargaan ya, kami menerapkan tuh kalau bisa ya terbuka lah. Ada masalah. Jadi masalah satu orang juga masalah semua karena kita kerja sebagai tim gitu. Nah, cara balikinnya sih aku biasa gitu sih. Jadi kayak lebih ke izin dulu, ke gimana cara kita balikin, baru nanti ini atau enggak karena di Kementerian ini apa ya sering nginep ya. Jadi itu kadang tuh bisa begadang sampai malam tuh loh. Mau sampai malam tuh itu main game bareng gitu. Jadi kan dengan adanya interaksi terus kayak nubuin bonding gitu kan, mesti nanti moodnya tuh balik lagi tuh loh. Oh iya, wah ini kita tuh maksudnya udah sedikit ini tuh loh. Masa iya kamu mau ninggal orang yang udah deket banget loh. Kamu rela itu loh maksudnya. Apa? Dia sendiri gitu loh. Sama ini sih yang paling penting, kalau dari aku prinsipnya kalau kamu udah ngambil suatu tanggung jawab ya harus kamu selesai sampai akhir pun misalnya kamu nggak betul. Jadi itu kayak jadi pengarah kamu tuh di kala kamu tuh udah keluar dari jalur gitu maksudnya kan. Nah, karena aku juga manusia misalnya aku capek dan lain-lain ya kenapa kamu dari awal ngambil tanggung jawab itu sih kan udah harus jelas loh. Jadi ya kembali ke titik awal lah kenapa kamu bisa ada di tim itu. Kalau dari aku sih kan ya karena emang pengen ini, pengen itu. Jadi ya tanggung jawab itu sih biasanya yang bisa balikin. Entah nanti moodnya kalau menurutku nggak bisa langsung balik secara langsung misalnya jebret gitu ya, nggak bisa. Jadi ya bertahap kalau menurutku. Jadi ketemu orang di tim lagi, bonding lagi. Jadi menurutku itu juga bisa salah satu cara buat balikin mood. Itu sih, Wak. Oke, terima kasih Saikul jawabannya. Semoga menjawab ya bagi Evi. Nah, berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi, nah mungkin sebelum kesimpulan ya, aku mau ini sih buat Saikul dan Pandu ada closing statement gitu buat teman-teman semua di sini. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Pandu dulu mungkin ya. Boleh. Oke, closing statementku sepengalamanku ya di tim ya aku dari maba dari tahun 2018 sampai 2021 aku ngetim itu menurutku benar-benar worth it karena kita tuh dapat di tim itu sekaligus dapat di organisasi biasa itu loh. Jadi mungkin kalau kita join organisasi ngerjarnya soft skill tapi kita dialin pengen ngejar hard skill juga, nah itu ngetim tuh benar-benar sebuah solusi itu karena kita bisa dapat dua-duanya soft skill dan hard skill di suatu organisasi itu benar-benar worth it
dan menurutku win-win solution gitu. Ya itu aja sih kalau misal kita join tim juga menambah relasi buat kedepannya, terutama buat tugas akhir atau mungkin pandangan kita buat setelah lulus mau ngapain. Pengalaman kita tuh benar-benar dihargai di perusahaan sana itu, perusahaan-perusahaan di luar sana. Karena ya emang pengalaman ngetim tuh benar-benar pengalaman yang orientasinya tuh jelas dan kita kerjanya tuh benar-benar bisa terlatih di bawah tekanan karena ya ngetim tahu sendiri kita dituntut untuk menang. Sedangkan kalau di perusahaan juga pasti bakal meminta kita untuk all out gitu buat sesuai target. Ya itu kita benar-benar terlatih sih di situ. Jadi waktu dunia kerja besok kita udah nggak terlalu kaget gitu terkait itu. Itu aja sih Pak kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Pandu atas closing statement-nya. Selanjutnya mungkin ke Saikul. Dari aku closing statement-nya ini sih apa? Menurutku ngetim itu masih paling worth it. Kayak tadi Pandu bilang, di mana dalam satu organisasi itu bisa dapetin 2 skill sekaligus, yaitu soft skill dan hard skill. Itu pasti dapat menurutku. Hard skill itu di mana kita harus menerapkan sesuatu yang sudah kita pelajarin. Nah, soft skill-nya itu dengan adanya apa maksudnya relasi itu ya kan ngumpulin orang nih kan nggak mungkin nih semua orang ini pemikirannya sama di kalau nyatain pemikiran itu kan maksudnya skill untuk kita berargumen kita ngomong itu kan jadi berkembang juga tuh loh tukar pikiran ya menurutku itu yang bisa didapat tuh salah satunya dengan ikut ke tim gitu. Nah terus juga bisa kenapa ngetim masih worth it itu tuh bakal buka pandangan kamu tentang dunia yang baru tuh loh, yang kamu tuh sebenarnya belum pernah ikut, belum pernah nyoba, tapi kamu bisa dapetin tuh loh di tim. Nah itu salah satu yang bisa didapetin dari tim menurutku, gitu sih. Oke, thanks Kul atas closing statement-nya. Nah, mungkin sebelum ditutup, saya selaku moderator akan membaca kesimpulan ya pada sharing-sharing pagi hari ini. Jadi kalau kesimpulan dariku adalah apabila teman-teman ya cari suatu tempat gitu buat di mana bisa ngasah hard skill dan soft skill-nya kalian, dan juga orientasinya itu adalah lomba gitu, yang mana adalah kita ingin membanggakan alma mater UGM. Tim itu adalah salah satu pilihan yang tepat buat kalian ikuti. Dan kalian di tim pun juga bisa memperbesar tadi kayak kata Pandu dan Saikul, prospek kerja, terus pengalaman portofolio dan lain sebagainya, yang mana itu bisa kalian pakai gitu loh, buat setelah kalian lulus dari ALIS itu mau ngapain. Dan juga emang benar juga sih dari Saikul dan Pandu tadi sempat beberapa kali bilang, suasana di tim itu yang bikin kita jadi semangat gitu. Ya karena emang ya rata-rata kita kalau kerja bareng ya bersama-sama kita susah bareng, senang bareng itu lebih buat kita bisa ajak lah buat berusaha gitu daripada kita sendiri di rumah gitu. Oke. Nah, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk ikut dalam acara sharing lomba berkontribusi di tim di UGM. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator pamit undur diri dan sekalian menutup sharing pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.